Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kadang-kadang kita pelayanan kayak kita merasa bahwa ya ini biasa aja, pelayanan biasa aja. Tapi jangan sampai ada satu momen yang sebenarnya Tuhan mau pakai melalui pelayanan kita. Lalu kita, karena kita tidak persiapan dengan baik, karena kita tidak asal-asalan, lalu mungkin ada orang yang Tuhan sudah siapkan hatinya, tetapi akhirnya momen itu hilang karena kita tidak pakai. Tengah hujan, habis hujan dia bisa gitu mikir buat lagu. Kalau itu saya udah takut tuh. Ngapain ini saya? Wah, tapi Mikirnya bisa pulang. loh. Iya benar ya. Iya, tapi dia bisa loh. Kayak waktu hujan, orang mikir cari jas hujan di mana, terus kayak Grab mahal, tapi dia bisa pulang-pulang. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua sahabat By Faith 21 dimanapun berada, dan kita kembali lagi di episode kelima By Faith 21, dan malam ini secara khusus kita akan membawakan tema dalam tema Natal ya seperti itu, dan senang sekali karena
tema malam hari ini, topik malam ini tuh lebih menarik lagi. Nah, meskipun pada malam hari ini saya tidak bersama Patrick dan Agatha sebagai tuan rumah by Faith 21, tapi saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Kak Imelda Sarungalo yang biasa kita akrab panggil Kak Ime. Selamat malam Kak Ime, terima kasih sudah hadir di by Faith 21 dan sudah bersedia menemani Yesi untuk My pleasure Kak Yesi. ya untuk boleh kita nanti berbincang-bincang bersama special guest kita pada malam hari ini. Dan special guest kita pada malam hari ini adalah Bapak Ricky Yap Emus. Selamat malam Pak Ricky. Terima kasih sudah hadir, boleh bersama-sama bergabung bersama kami Pak. Ya, selamat malam Oke. semuanya. Ya silakan duduk. Ya, terima kasih. Jadi kita senang sekali karena pada malam hari ini dalam edisi Natal kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kita kedatangan special guest Kak Ime, yaitu Bapak Ricky Yap Emus. Beliau adalah komponis, konduktor, organis sejak tahun 2000-an ya Pak ya. Wow. Ya luar biasa dan beliau sudah menempuh banyak sekali pendidikan Kak di dalam maupun di luar negeri. Yang pertama salah satunya nih Kak, soalnya ada beberapa ya Pak, saya mention 2 nanti teman-teman boleh lihat di layar. Yang pertama adalah Master of Music di College of Music University of Philippines, kemudian Master of Music Composition di Maastricht Conservatorium Belanda ya Pak ya. Wow. Dan masih banyak sekali Keren. pengalaman edukasi Pak Ricky dalam bidang musik dan juga teologi ya Pak ya. Dan juga saat ini aktif mengajar, aktif sebagai komponis, konduktor, dan saat ini menjadi music lecturer di Conservatory of Music UPH. Juga sebelumnya menjadi pengajar di Saat Malang Pak ya, Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Ih, seperti keren. itu. Sebelumnya saya mau pastiin dulu Kak Ime, apakah audio kami aman? Gimana? Aman ya. Oh, asik. Oke, nanti kita udah panjang lebar ngomong, totonya audionya nggak Ih, masuk ya. gak asik pokoknya. Oke, thank you tim kru ya by Faith yang juga di belakang layar udah bekerja keras mempersiapkan Salut segala lah pokoknya sesuatu mendukung persiapan kita pada malam hari ini. Nah, Pak Ricky, topik kita kan sangat menarik ya, yang saya juga pertama kali mendapatkan topik ini tuh kayak wah, ini seru nih. Topik kita adalah Silent Night in the Noisy World yang Wih. seperti tadi di awal Bapak Ricky sudah mainkan Silent night ya melalui in noisy. In the noisy world. Wow, silent and noisy. It's a opposite. Paradox. Paradox banget ya, betul. Ya, pada malam hari Menarik ini kita nih. akan membedah hal menarik ini dalam tema khusus yaitu tema Natal. Makanya kita mengangkat lagu Silent Night yang merupakan lagu kebangsaan Natal kita, Pak ya. Iya Nah, banget. kita akan ada dalam 3 segmen. Yang pertama yaitu kita akan membahas dulu bagaimana sih lagu ini diciptakan, di mana, kapan, siapa yang menciptakan, dan bagaimana sih pengaruh lagu ini dari diciptakan itu dan kemudian perkembangannya seperti itu. Dan segmen 2 baru kita akan membedah maksud dari topik Silent Night in the Noisy World, dan segmen ketiga kita akan sama-sama menyimpulkan setelah kita belajar dari segmen 1 dan 2 apa yang boleh kita dapatkan. Nah, mungkin langsung aja kita boleh masuk ke sesi pertama, segmen pertama. Segmen Pak. 1 ya. Saya penasaran ini lagu sebenarnya sudah berapa lama, perkembangannya bagaimana, siapa yang menciptakan, dan waduh banyak banget ya kayaknya. Iya, Satu-satu banyak dulu. banget. Apalagi lagu ini lagu wajib Natal lah Pak. Iya. Wajib ada di semua Natal, Iya. yakin saya pasti. Iya. Iya. Bagaimana? Arigel? Oke, ya selamat malam semuanya. Pertama-tama terima kasih untuk undangannya. Saya bisa diundang untuk bisa diskusi ya melalui by Faith 21 ini dari Gereja Toraja. Ya, kalau ya seperti yang disebutkan oleh Saudari Yesi tadi mengenai topik kita ada Silent Night in the Noisy World ya, itu yang memang yang kepikir topik yang saya kepikir gitu ya, dan memang pertama kali lagu ini kalau ditanya berapa lama gitu ya, world premiere-nya kan 24 Desember 1818. 18 tua banget dong. 200 tahun ya, 204 tahun lah kira-kira Oke. gitu Wow. ya. Ya itu kan. Jadi dan seperti yang tadi disebutkan oleh Saudari Email ini menjadi lagu kebangsaan gitu ya. Kita Kayaknya yakin semua Natal
Pasti gitu. banget ya. Enggak Selalu klop. dirangkaikan dengan biasa penyalaan lilin, Pak. Betul. Bener. Iya, Identik betul. banget ya. Iya, jadi nggak klop kalau nggak nyanyiin lagu ini begitu ya. Ada yang hilang gitu ya. Benar, Pak. Gitu. Dan memang uniknya juga lagu ini jadi dalam riset saya begitu. Jadi saya juga baru tahu ternyata ini kontribusi dari Gereja Katolik. Oh, Gitu keren. ya, kontribusi Gereja Katolik karena kedua tokoh yang akan kita bahas ini, Joseph Mohr dan Franz Gruber itu punya background Katolik ya, khususnya Joseph. komposer lagu ini, Pak. Iya, Oke, jadi oke, Joseph Mohr sebagai Mohr. penulis syair. Jadi kalau zaman dulu him itu selalu biasanya ada di dua orang. Dua orang. Gitu ya. Oke. Ya, sama seperti him-him yang kebanyakan. Jadi yang satu nulis syair, yang satu bikin musiknya gitu ya. Jadi syair, dalam hal ini oke. Joseph Mohr ya ini seperti yang terlihat di layar Joseph ya. Mohr, ya. Seorang pastor ya, dia pastor Katolik ya dia. Jadi Oke. dia penulis syairnya. Memang sepertinya dia kalau saya lihat bukan cuman ini, dia expert sepertinya. Dia punya keahlian Oke, di bidang dalam menulis bidang penulisan puisi gitu ya. Puisi syair ya. Gitu ya. Jadi dia seorang pastor Katolik dan waktu itu juga dia minta rekannya ini Franz Gruber ya gitu ya. Dia seorang guru sekolah dan semacam kayak jadi choir master juga gitu ya. Mereka tinggal di satu desa kecil di Obendorf gitu ya. Obendorf di dekat Salzburg, Austria gitu. Austria, Jadi oke. sebetulnya dia begini. Puisi ini sudah ditulis 1816. Jadi 2 tahun sebelumnya Baik. gitu ya. Jadi Joseph Mohr udah nulis puisi ini liriknya dengan 6 stansa begitu ya, 1816. Baru pada 1818 dia minta Franz Gruber temannya ini untuk nulis Membuat musiknya. musik. Dan Oke. musiknya ini dibikin juga dalam waktu tempo yang sangat singkat. Wow. Jadi menurut catatan karena dinyanyikan 24 Desember, kemungkinan itu 23 Desember baru ditulis musiknya. Oke. Melodinya segala gitu ya. Jadi Oke. memang benar-benar singkat. Bahkan ada yang bilang berapa jam sebelumnya begitu ya, gitu ya. Ya Wow, seperti itu. menarik. Dan uniknya ini waktu dipagelarkan itu memang formatnya itu simple sekali. Karena memang waktu itu kondisinya gereja yang mereka pakai jadi Old Saint Kirche itu dari Saint Nicholas Kirche gitu ya. Di itu organnya rusak gitu ya, organ Oke, rusak organnya gitu rusak. ya. Jadi mereka cuman punya gitar jadinya begitu ya. Gitar. Jadi cuma pakai gitar. Ya, saya nggak tahu tadi mungkin kita akan bahas nanti juga. Nah ini gitar yang Oke. ini gitar yang dipakai dan masih ada katanya gitarnya sekarang. Wah, berarti mungkin di museum kali Di Pak, museum, ya? iya Oke. masih ada. Dan ini gitarnya yang punya Joseph Mohr, walaupun yang mainin Franz Gruber gitu. Wow, berarti secara tidak langsung gitar ini berusia 200 tahun lebih. Kurang ya, lebih, Pak, ya? kurang lebih. 200 tahun Iya. ya. Luar Gitu. biasa. Ya dan dari biografi yang saya baca ini juga masih sempat dipagelarkan keliling dunia ke Amerika segala dan sempat dimainkan gitu. Gitu. Seperti Cuman itu. baru terakhir aja sempat ya istilahnya ya sudah enggak mereka cuman pajang aja. Gitu. Iya, Kira-kira mungkin seperti sudah itu. Seperti itu. Usia juga ya, Iya, 200 tahun luar Dan biasa. formatnya, format dari lagu ini waktu dipagelarkan itu memang simple ya, karena memang mereka, saya nggak tahu waktu itu karena memang khususnya musiknya yang diciptakan sangat mendadak, seperti dalam tanda kutip mendadak gitu ya. Jadi dipagelarkan karena memang organ rusak, jadi iringannya cuma pakai gitar gitu. Ya, Oke, jadi wow. Franz Gruber yang bikin lagunya, dia kebetulan ahli ya sebagai gitaris gitu ya, itu instrumen favoritnya dia. Jadi dia ngiringin gitu. Dan formatnya tuh simple karena cuma 2 suara. Kebetulan mereka yang nyanyiin. Oh, oke. Jadi langsung Jadi jadi mereka oleh berdua lah ya. komposernya langsung. Jadi seperti Joseph Mohr di tenor, Franz Gruber di bass, suara bass, duet. Terus di 2 stansa terakhir diiringin sama choir gitu. Ya, gitu. Choir dari gereja itu ya. Betul. stansa. Kita sering familiar di sini bait, Bait, ya, Kak, iya, bait. Bait. Nah ini yang Oh, kalau seperti ini ya. ini music score-nya yang udah ditulis ulang Ada sekitar 6. 1860 kalau nggak salah ini ya, music score yang ditulis gitu Oh, ya. oke. Terus kalau dilihat dari ininya seperti tadi sebentar ya, jadi apa namanya, lagu ini dipopulerkan. Jadi ketika mereka pagelarkan itu kan cuma di gereja kecil ya, jadi kayak desa lah begitu ya. Iya. Tapi kan memang terus akhirnya kok bisa populer gimana gitu ya. Jadi ada orang lain lagi. Jadi di sini menurut catatan saya Strasser Singer gitu ya. Jadi mereka penyanyi gitu ya. Jadi ini penyanyi perempuan female begitu ya. Oh ya. Jadi mereka yang mempopulerkan
gitu. Jadi lagu Silent Night ini Pertama kali dalam bahasa Jerman, masih Jerman, ya karena kan aslinya Jerman. Karena asli Jerman. Gitu ya, dipopulerkan di daerah-daerah apa tuh ya memang saat itu sih belum seperti Jerman Austria sekarang gitu ya, tapi paling tidak di daerah yang memang memakai bahasa Jerman gitu. Oh, iya. Ya dibawa ke kerajaan Prusia saat itu ya. Jadi ada orang lain lagi yang mempopulerkan. Oh. Dan lagu ini sempat hilang. Jadi sempat hilang dalam pengertian jadi begini. Populer, raja-raja suka, tapi nama komponisnya hilang. Nggak ada yang tahu. Sampai mereka berusaha untuk cari. Wah ini nih. Nah itu bagus juga ya, karena memang bagaimanapun juga kita mesti kasih apresiasi ya untuk komponis gitu ya, untuk musisi gitu ya. Jadi mungkin banyak orang tahu sebagai penyanyinya si A si B gitu, tapi komponisnya nggak tahu gitu ya. Nah itu sempat hilang, data itu Berarti hilang. dalam perjalanan lagu ini tuh bisa dibilang dia sempat Luar naik biasa turun. Roller coaster. Betul. Jadi sempat hilang, nggak tahu, tapi mereka berusaha untuk cari gitu. Jadi raja saat itu nyuruh utusannya coba cari Tahu siapa yang nulis ini gitu. Karena udah populer kok, tapi nggak tahu siapa. Oh jadi apa NN gitu ya, anonim gitu ya, gitu ya. Dan akhirnya ketemunya lucu. Diketemuin tau gak sih melalui apa? Burung. Wow. Gimana ceritanya tuh Pak? Menarik Burung. sekali. Jadi saya nggak tahu di situ itu burung beo atau burung apa yang bisa bernyanyi. Dan burung ini yang nyanyiin lagu Silent Night. Oke. Gitu. Terus dicari tahu, kok ini burung bisa nyanyi? Kok gimana ceritanya gitu ya. Dicari, diselidikin, diurut-urutin. Oh ini burung dari desa ini, siapa yang punya? Wow. Ternyata yang punya siapa? Felix Gruber. Anaknya Franz Gruber. Iya. Aduh, luar biasa sekali. Ini bukan sebuah kebetulan keren banget ya. Iya. Saya merinding sih Pak dengarnya, kayak bagaimana penyertaan Tuhan Iya, membawa betul. lagu ini untuk bisa dikenali Tuhan lagi izinkan gitu. ya, dikenal kembali siapa yang membuat. lewat burung. Iya. Berarti Tuhan bisa pakai siapa aja, apa aja gitu. Banget. Wah luar biasa sekali Pak, berarti biasa. lagu ini spesial sekali. Dan seperti tadi saudara email bilang apa ini jadi masuk apa ini 2011. Oh iya, 2011 itu UNESCO menetapkan lagu ini jadi warisan budaya tak benda. Oke. Wah. Jadi itu ya amazing banget ya, karena ya mungkin itu lagu 200 tahun yang tidak pernah Ya. hilang, tidak pernah, maksudnya tidak pernah orang tidak Akhirnya tahu ya saat gitu ya. ini sudah tidak pernah hilang lagi ya. Tidak pernah hilang Setelah lagi. melalui perjalanan yang ya seperti yang tadi. Dan lagu ini Iya. unik di dalam setiap peperangan, khususnya waktu Perang Dunia Pertama 1914 gitu ya. Itu kan Jerman sama Inggris ya gitu ya. Di dalam kedua kubu yang lagi bertikai ini waktu itu di perbatasan Prancis dalam suhu yang dingin begitu ya. Di malam Natal 24 Desember 24 itu Desember. justru lagu ini menjadi pemersatu. Dinyanyiin sama kedua kubu yang sama berperang. kedua kubu yang bertikai ini. Wow. Ya, jadi dan benar-benar memang akhirnya ada rekonsiliasi begitu ya. Karena nyanyiin lagu bareng ya. Iya, 24 Desember dan 25 Desember mereka off, tidak ada perang. Wow. Keren. Gitu dan mereka akhirnya ya itu dia, makanya mereka merasakan kehadiran memang kedamaian itu, damai Natal itu gitu. Prince of Peace gitu ya kalau kita kutip Prince dari of Peace, Yesaya betul. Yesaya 9 ya itu menjadi Prince of Peace itu hadir gitu ya. Gitu ya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi lagu ini menjadi satu pemersatu ya, sebagai pemersatu begitu ya. Wah, terus menarik kalau ya. dilihat dari kalau dilihat dari music analysis seperti yang mungkin di layar nanti gitu ya, sepertinya memang kalau dilihat dari struktur nggak terlalu rumit, tapi ternyata memang cukup kompleks dari data yang nanti mungkin bisa dilihat ya. Saya coba bacain aja ya. Jadi misalnya dari kompleksitas chord itu ada 37 gitu ya. Terus ada dari melody complexity ada 63. Nah ini dia nih ya, oke. Terus dari chord melody tension ada 11. Chord progression novelty ada 61, chord bass melody ada 35. Ini jadi paling tidak ini saya bacakan secara datanya aja gitu ya. Jadi ini cukup kompleks lagu nih, walaupun Cukup kompleks. Iya, kelihatannya simple, tapi sebetulnya nggak simple banget gitu. Apa yang membuat itu nggak simple Pak sebenarnya? Maksudnya apakah ketika diciptakan itu memang karena karakter atau wawasan yang dimiliki oleh komposer Kedua orang tersebut atau pengaruh perkembangan musik pada saat itu? Atau biasa kan kayak ada melodi rakyat gitu lagu rakyat, apakah ada unsur itu atau
pure dari ya komposernya? Iya, kalau data itu saya nggak dapat gitu, tapi sepertinya memang pure dari Franz Gruber Mereka, sebagai iya, komponis gitu ya, karena memang dia seorang komponis. Karena dilihat dari cerita yang berikutnya, dia mesti menulis karya-karya banyak, gitu, Oke. karya-karya klasik gitu ya. Jadi dia ada nulis konserto atau apa begitu. Jadi memang dia seorang komponis, Komponis. gitu. Dan dua tokoh ini bukan cuma nulis ini aja loh. Oh, Gitu, selain jadi itu sudah ada ada lagi. lagi. ya. ada Mereka lagi. berkolaborasi. Iya, ini yang pertama, Oke. gitu, dan booming. Ya ternyata memang ini yang memang lagu ini yang jadi booming banget gitu ya. Justru karya-karya berikutnya ya kita nggak terlalu denger. Ada katanya, ada Te Deum atau apa gitu ya. Nah itu dia, gitu. Jadi karya ini kalau kita lihat dari zamannya ini kan kurang lebih sejaman dengan zaman Mozart ya, gitu. Sejaman dengan zaman Mozart mereka hidup, kurang lebihnya. Itu generasi lah ya. Kurang lebih mungkin kita sebut di era klasik lah ya, kira-kira begitu ya. Terus balik ke soal tadi kalau secara musik analisis datanya seperti itu, kalau secara dari puisi analisis gitu ya. Oke, saya coba bacakan, ini kan seperti disebutkan aslinya ada 6 stansa, 6 ya 6 Iya. bait gitu ya. Cuman memang waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris agak beda karena yang kita temui cuma sekitar 4 gitu ya, 3 Iya, atau 4 tiga ya. atau empat. 3 atau 4 Oke. gitu, karena memang mungkin mengalami penyesuaian Penyesuaian, gitu ya. Dan Joseph Moore sendiri yang tadi saya bilang, dia seorang saya boleh sebut seorang penyair karena dia ahli sekali, ahli di dalam menulis dan dia nguasain sekali gitu teknik penulisan. Begitu. Berarti dia sangat memiliki idealisme ketika memilih lirik ya Pak di dalam Iya. lagu ini kan. Silent and Holy Night. Kalau di situ kan kita bisa lihat dia menceritakan benar-benar peristiwa Natal ya. Betul. Kayak simply benar-benar dia nggak menambahkan interpretasi Yang lain-lain. pribadi dia, tapi Iya, benar-benar peristiwa Natal. Tapi sebegitu Dalam dalamnya bisa memberikan banyak dampak yang luar biasa gitu Ya. ya Pak ya. Betul, jadi karena tetap inti lagu ini kalau kita lihat begitu ya, ini adalah dia punya message gitu ya, ini ada satu karya keselamatan Kristus gitu ya, dan juga Betul. damai untuk dunia gitu. oke. Inti dari lagu ini begitu. Ya jadi memang tetap doktrinnya kental sih, saya lihat doktrin keselamatannya kental gitu. Wow. Jadi nggak sembarangan, jadi dia bikin ini bukan cuma sekedar cuma asal lagu begitu aja, enggak. Karena memang ditulis Joseph Moore seorang yang sastrawan paling tidak, Dan boleh dia rohaniawan juga selain kan. pastor Yes, gitu ya. banget. Jadi karena memang dari tokoh-tokoh Katolik biasanya mereka punya background di bidang sekuler gitu kan ya. Ini satu nilai plus juga gitu ya. Karena dilihat dari cara ininya mereka nggak sembarangan. Joseph Moore seperti kayak strukturnya dia menggunakan irregular rhymes begitu kan ya. Rhymes tahu gitu ya. Jadi Iya. misalnya A B C C D D di stansa 1, terus di stansa 2 A F G H H misalnya gitu. Jadi ada dia susun, ada struktur rhymes-nya gitu, nggak sembarangan. Terus dengan panjang dan meter yang sama begitu. Jadi seorang ahli dah dia menurut Ya saya. pokoknya Wah. nggak sesimpel Betul. Iya ya benar. melihat kasat mata tuh nggak sesimpel itu pembuatannya Betul. Pak ya. Ternyata Betul. sebegitu Terus rumitnya ya. teknik puisinya juga nggak sembarangan karena dia menggunakan teknik aliterasi, anafora, repetition segala begitu ya, yang memang ya itu kebetulan bukan bidang saya, tapi kalau Iya. orang-orang di sastra paling pasti ngerti bidang-bidang begitu karena untuk penulisan itu nggak sembarangan gitu ya. Ini maka satu nilai plus ya gitu yang kita bisa belajar gitu ya. Ya kira-kira seperti itu sih. Itu ya. Ini sangat mendalam sekali Dalam ya. Di banget. segmen 1 kita udah mendalam, tapi banyak yang akan kita ungkap lebih jauh karena seperti topik kita pada malam hari ini adalah Silent Night in the Noisy World. Nah, kita udah menyelesaikan segmen 1 dan kita akan masuk ke segmen 2. Menarik banget ya Menarik kayak sih ya. sekali. Tapi pasti akan lebih menarik kalau ini dinyanyiin bareng-bareng. Oh iya boleh, benar sekali. Dinyanyiin Jadi bareng-bareng. kita nyanyiin Silent Night bareng-bareng ya. Saya akan diiringi kembali oleh Pak Riki ya Pak ya. Kita boleh bawain Mumpung ada lagu. ahlinya. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman di rumah juga boleh boleh. ikut menyanyikan lagunya. Silent night, holy night,
kembali lagi bergabung bersama kita, Pak Rigi. Merinding saya, keren Saya banget. sih ngerasain kayak apa namanya ya, Silent Night ini kan kita barusan kita nyanyiin dengan benar-benar ngikutin iramanya, ngikutin moodnya Pak ya. Maksudnya tanpa kita berusaha menambah-nambahkan, kayak tanpa ditambah-tambahin, di-improve yang seperti apa tuh, kayak ya we just can feel the vibes yang memang Iya. Apalagi tadi udah dengar sejarahnya yang begitu wah. Saya yakin yang di rumah juga pasti ketika nyanyiin bareng tadi tuh itu pasti beda rasanya ketika nyanyi sebelum Ya, tahu dalamnya lagu benar itu. sekali. Keren banget. Itulah Natur Silent Night. Nah Natur. itulah Natur Natur Silent Silent Night. Night. Keren banget, keren banget. Nah, kedalaman itu sesuatu yang memang nggak usah terlalu gimana, tapi memang punya kedalaman tersendiri. Asal bisa dinyanyikan secara benar ya, gitu ya. Itu naturnya. Wah luar biasa sekali. Dan kita akan membahas lebih jauh nih Pak, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, Silent Night in the Noisy World. Itu sebenarnya yang tadi Kak Ime bilang itu hal yang sangat opposite ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hal ini Pak? Oke, jadi waktu saya kepikir gitu, waktu saya diminta gitu ya, wah ini apa nih? Karena kalau ngomong topik Natal, lagu Natal banyak banget begitu kan ya. Cuma ya saya nggak tahu, sekali lagi saya yakin ini semua pimpinan Roh Kudus ya, pimpinan Tuhan sendiri ya ketika sampai saya nemuin ini. Dan ini dalam waktu yang benar-benar singkat banget gitu ya, Iya, benar less than 1 week semuanya. Less than 1 week benar. Gitu ya, tapi memang semua yang saya gumulkan bukan satu hal yang baru, karena memang ini satu pelajaran saya, riset saya gitu ya. Jadi memang at least ini yang saya coba rangkai gitu ya. Oke, Silent Night in the Noisy World. Jadi seperti yang tadi disebut, paradoks ya, betul, paradoks. Silent Night, satu yang keheningan, sedangkan kita hidup di dalam dunia yang dalam tanda kutip Hiruk noise pikuk gitu, ya. hiruk pikuk, noise gitu, noisy gitu ya. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang sangat ini banget gitu ya. Seperti kita tahu silence sama noise, silence and noise atau silent and noisy gitu ya, itu kan menggambarkan apa sih sebetulnya? Itu kan atmosfer ya, atau ambience begitu ya, suasana Ya, begitu suasana. kan ya, gitu ya. Jadi apa sih? Nah itu jadi mungkin ini yang perlu kita ini juga sampaikan gitu ya. Nah kalau secara ini ya, kalau dilihat dari etimologi asal usul kata gitu ya, kata noise itu sendiri itu dari kata nauseous, bahasa Inggris nauseous. Nauseous, mual, nauseous. Iya. Wow, Itu menarik dari ya. jadi itu asal katanya noise dari kata nauseous. Kok jadi lucu, noise ke nauseous gitu ya? Kok apa nih ya? Tapi memang itu etimologinya secara akar kata, karena memang dianggapnya kebisingan itu menyebabkan sakit. Oh, wow. Gitu, sakit secara medis gitu ya, secara fisik gitu ya. Gitu. Oke, Itu, kebisingan menyebabkan penyakit. Iya, maka itu jadi memang itu benar, dan memang itu udah banyak riset dilakukan bahwa memang kita hidup khususnya sekarang di dalam dunia yang memang dunia industri khususnya begitu ya, itu kan itu bising ya kita ya hidup di dalam khususnya kita yang hidup di kota besar ya gitu kan ya. Gitu itu kita nggak luput kan dari bangun tidur sampai kita malam tidur itu semua kita hidup di dalam dunia yang memang bising begitu kan. Ya, bising memang dalam bisa pengertian dua pengertian, bisa dalam verbal dan metafor gitu ya. Jadi secara verbal ya, secara bising yang memang secara fisikal yang audio gitu, auditif gitu ya. Kebisingan lingkungan, paling nggak suara-suara kebisingan. Itu karena udah masuk ke dalam tingkat polusi sebetulnya. Betul, polusi suara, betul. Ya, ya. Nah, tapi juga bisa dalam pengertian yang lebih jauh yang metafor. Nah, ini dia yang saya coba angkat begitu ya. Apa sih noise yang memang sebetulnya metafor ini? Ya sebetulnya kita lihat banyak begitu ya. Karena memang ya seperti misalnya lebih jauh lagi misalnya peperangan gitu ya, natural disaster misalnya seperti kayak begitu ya, itu sebetulnya bisa dikategorikan itu. Tapi mungkin saya coba masuk yang lebih ini ya, paling tidak yang lebih dekat aja gitu ya. Jadi misalnya kebisingan secara metafor gitu ya, mungkin kita tahu gitu ya, isu yang baru-baru ini paling tidak tahun lalu lah gitu ya, mungkin dengar post-truth, istilah post-truth gitu ya, ya tahu ya gitu ya. Oh ya, itu apa sih post-truth? Bagi saya ketika saya menyiapkan ini, saya baru ngeh, iya loh, itu kan suara kebohongan, suara kebohongan publik, ya kan? Betul. Gitu kan ya. Ya kita tahu post-truth itu kan suara kebohongan publik yang dipercaya atau dianggap menjadi kebenaran.
Iya. Nah itu kan noise, kita bisa Iya, kategorikan benar. sebagai satu Apalagi noise. dengan perkembangan ya kita tahu ya media, Media benar. teknologi itu juga bising sih ya. Jadi kadang-kadang yang tadi Bapak bilang bukan suara doang, kayak Metafor ya. buka ya karena kita punya ya gadget ya. Iya. Ya. Pokoknya suka segala macam advertisement dan segala sesuatu itu kan muncul dan itu Termasuk ya, hoax dan sebagainya sebagai Betul, Iya. hoax, betul, post-truth tadi ya. betul. Bagian Ya. dari Kita post-truth. tahu di dalam apa post-truth itu istilahnya gini ya, kan ada yang bilang 10 kali orang ngomong walaupun salah bisa Dijanggap benar. Iya, Karena itu jadi- post-truthnya di Iya, situ. itu post-truth gitu kan. Nah, jadi saya melihat ini, waduh ini menjadi satu noise begitu kan, gitu. Paling tidak itu ya, Wow. gitu ya. Terus memang banyak lagi sih, misalnya contoh-contoh yang memang kalau kita bisa angkat misalnya dari secular noise begitu ya. Ini kan sebetulnya bidang yang memang kalau orang-orang yang mempelajari Christian worldview gitu ya. Oke. Christian worldview itu ini sangat bersentuhan sekali dengan bidang ya. Mungkin saya cuma hanya menyinggung aja gitu ya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas nanti lebih lanjut begitu ya. Tapi paling tidak kemajuan teknologi gitu ya itu menyebabkan ketumpulan pendengaran manusia menjadi tumpul gitu. Wow. Ya gitu ini sesuatu Ketumpulan. hal yang penting juga begitu ya juga untuk kita tahu, dan itu ternyata ada dikutip di Ibrani 5 ayat 11. Kita menjadi lamban mendengar. Mendengar. Di Ibrani 5 ayat 11 begitu. Jadi ini ketumpulan mendengar itu gitu. Ini yang dialami oleh manusia sekarang begitu ya. Nah, terus memang di dalam worldview itu ya memang macam-macam sih ya. Misalnya juga kalau kita coba masuk, ini saya cuma hanya contoh-contoh sedikit aja gitu, singgung aja gitu ya. Jadi misalnya kayak musik New Age begitu kan ya. Oh, iya. Ya tahu. Iya. Musik New Age itu kan memang lebih Age movement, sifatnya apa ya, meditatif seperti itu begitu kan ya. Tapi memang itu sebetulnya apa sih? Itu ada yang dihilangkan sebetulnya. Jadi itu sisi kemanusiaan dihilangkan, dipangkas gitu. Ya, nah seperti kayak begini. Jadi bagi saya mereka bergerak di bidang musik yang memang jadi noise itu mereka manfaatkan. Noise atau silence itu mereka bermain di bidang situ. Gitu. Oh, seperti itu ya. Wow. Ya memang mungkin ini paling tidak saya singgung aja gitu. Iya. Iya. Berarti ya memang kita harus selektif sekali ya. Betul. Ya, nanti mungkin ada kesempatan lain kita bisa bahas topik ini karena ini satu hal yang menarik Janji begitu ya Pak ya. Menarik Pak teman-teman, menarik banget. Iya, Ibu ini jadi sekalian. beberapa contoh yang saya coba angkat. Nah, kalau misalnya di dalam hal yang praktis deh, kita masuk yang praktis aja gitu ya. Jadi misalnya di dalam ibadah kita gitu ya, di dalam worship gitu ya. Ini yang saya selalu sorotin gitu ya. Jadi penggunaan musik paling tidak gitu ya. Saya paling mungkin saya agak alergi gitu. Jadi misalnya kan kita tahu kalau dalam ibadah misalnya si liturgis atau pendeta misalnya gitu, ayo kita berdoa misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau dulu ini saya ngelihat tren ya, yang dulu sama sekarang. Kalau dulu yang namanya kalau sekiranya rohaniwan, pendeta atau liturgis, oke kita berdoa tenang. Tapi kalau sekarang gimana? Enggak. Lebih banyak trennya saya lihat trennya ya. Karena tren sekarang saya lihat tetap enggak ada keheningan. Musik jalan. Musik mengiringi. Mengiringi. Sepanjang doa seperti itu. Iya, dan saya lihat gini, di satu sisi awal-awalnya kelihatannya oke. Mungkin ada yang anggap estetik, ya artistik paling tidak begitu ya. Oke, di satu sisi nggak salah, tapi tetap ingat karena bagi kita ini ibadah loh. Benar sekali. Ibadah gitu ya. Karena tetap bagi ada Konteksnya lagi ibadah. iya loh, ibadah loh gitu ya. Ibadah. Karena ada momen kita harus tahu kita lagi bicara sama Tuhan. Kita lagi menghadap siapa? Gitu. Iya betul. Ya, bagi saya jadi gini, saya seorang musisi, saya orang komponis, saya sangat mencermati hal-hal begini nih gitu tuh. Jadi bagi saya kita aja yang bikin musik dunia nggak sembarangan, apalagi ini ibadah loh gitu loh. Itu konsep saya. Oh iya Gitu. benar juga. Itu nggak ya. boleh sembarangan gitu bagi saya. Karena tetap bagaimanapun juga ketika kita lagi hening, ada saatnya hening, memang benar-benar hening gitu. Jadi Iya, ketika bicara. berdoa bicaralah dengan Tuhan ya. tanpa ada musik begitu. Kenapa jadi harus selalu ada background? Ya memang sih saya nggak bilang kalau gitu memang ini ya mungkin ada saatnya musik bisa masuk. Ada konteksnya lah. Iya. Tapi Ada bukan berarti waktunya ya. di dalam proporsional ibadah setiap doa pasti ada Iya. apa? Betul. Maksudnya itu bisa membawa kita
agak sedikit apa namanya ya? Kita yang seharusnya benar-benar hanya Bicara kepada Tuhan. berbicara kepada Tuhan akan ada distraksi seperti itu ya Betul, Pak. Karena betul. kalau komposisinya juga, maksudnya Kurang pas komposisi, misalnya kita mau berdoa nih, yang kita mau fokuskan kan berdoa berbicara kepada Tuhan. Kemudian apabila ada suara-suara lain yang sepanjang doa tuh selalu ada, mungkin itu akan menjadi distraksi Pak Betul, ya. betul. Jadi fokus kita jadi malah larut di dalam. Betul. Jadi berubah ya. Iya seperti Iya. itu. Konsep saya begini, selain kalau kita dalam ibadah jelas karena kita lagi menghadap Tuhan, di dalam musik aja gitu ya. Satu tanda istirahat gitu ya, Iya, istirahat rest ya orang ya. musik pasti tahu. Istirahat setengah ketuk deh gitu ya. Mhm. Itu berharga. Buat saya komponis berharga. Buat penyanyi juga Pak, Apalagi berharga sekali. Yang begitu-begitu saya rooming ya. Artinya kayak nyanyi gitu Pak. Silent night, holy night. Nafas kan? Oh gitu. Kalau enggak holy night. Ilmu nih. atau paling kayak pokoknya ada satu momen harus berhenti, itu berharga. Dan itu nggak sembarangan. Itu filosofi apa ya namanya? Kita silent, itu silent bahkan yang dalam konteks istirahat setengah Iya, hari itu nggak sembarangan. harga ya, nggak Gitu. sembarangan. Jadi bagi saya kita aja yang bikin musik nggak sembarangan untuk bikin tanda istirahat. Itu bener-bener loh, kalau saya bikin tanda istirahat saya perhitungin ini berapa ketuk ya, 1/2, 3/4, 1/4. Berarti penempatan itu sebenarnya juga karena filosofi loh Semua, Pak ya. Jadi semua. bukan karena selera kayak naro istirahat. Nah, Bisa diem bentar. nah bisa dibayangkan kalau kita dalam masuk konteks ibadah yang tadi gitu ya, memang harusnya saat hening, ya hening gitu. Ketika harus bicara sama Tuhan, bicaralah dengan Tuhan. Berarti Gitu. kalau misalnya kita menghubungkan Silent Night dengan peristiwa Natal, berhubungan dong Pak ya? Maksudnya mencerminkan sebuah keheningan ya? Kayak apa? Sangat, Iya kan Pak ya? sangat. Pesan yang ditonjolkan Silent Muncul Night dari itu Silent Sangat, Night sangat. ini ya. mencerminkan Natal. Betul, Seperti betul. itu yang tadi Bapak uraikan, dan seharusnya kita juga bisa menginterpretasikan itu di dalam kehidupan beribadah kita, di dalam Betul. ibadah kita. Betul. Nah itu yang contoh ini ya. Contoh yang berikut nih yang tadi sempat mungkin muncul pertanyaan ya, bagaimana pop Natal begitu, Iya, lagu Natal ya, karena coba gimana? tidak bisa dipungkiri bahwa kita nggak bisa menutup mata kan saat ini Natal itu tuh sejujurnya udah nggak ini mungkin saya pribadi Pak, opini saya pribadi, saya merasa udah jauh dari Silent Night yang sesungguhnya gitu, karena udah terlalu banyak komersialisasi, selebrasi seperti itu, dan ini yang menjadi mengaburkan sebenarnya esensinya gitu Pak. Dan bagaimana sih Pak sebenarnya kita melihat gitu, karena banyak lagu yang lebih menceritakan suasana kegembiraan Natal seperti itu, tetapi kalau untuk menyinggung biblikalnya sendiri, teologi dari Natal itu kurang Pak. Itu bagaimana kita menanggapi itu Pak ya? Oke. Kalau saya sebagai paling tidak saya coba cermatin dari sudut pandang saya sebagai komponis gitu ya. Saya melihat kita sebut aja tadi pop Natal gitu ya, lagu Ya. pop Natal gitu ya. Sebagai seni tidak salah. Karena seni adalah hasil Sebagai seni tidak iya, salah. hasil usaha manusia juga begitu Iya. kan ya. Oke. Ya, karena kita diciptakan Tuhan, kita dikasih kreativitas, Iya. ide segala gitu ya. Kasih ide. Itu sebagai satu nilai seni tidak salah gitu. Yang salah adalah di mana itu dibawa. Di Kan? mana itu Nah, dibawakan. Penempatan lagunya konteksnya ini, di apa? konteksnya. Oh, Nah, oke. itu yang jadi masalah gitu ya. Kalau cuman sebagai ini lagu seni gitu ya, is okay, just fine. Karena kita memang hidup di dalam dunia yang memang dunia pop sekarang Iya, begitu kan. benar-benar. Dunia sekarang dunia seperti itu gitu kan ya. Dengan musik industri seperti itu. Bagi saya fine begitu. Ketika saya juga nulis karya, bisa dalam tanda kutip karya yang memang sekular begitu. Iya, benar Bisa sekali. seperti begitu ya. Nah, tapi memang yang jadi permasalahan adalah ketika lagu itu dibawa ke dalam ibadah, itu yang jadi permasalahan. Iya. Gitu. Konteksnya nggak masuk. Liturginya nggak tepat begitu kan. Ya seperti Iya. tadi saudari Yesi bilang, jadi ini gimana nih kok jadi ada selebrasi begitu kan nih, jadi kontennya seperti apa gitu kan, nggak nyambung paling enggak begitu kan. Nah seperti itu yang memang mungkin itu yang kita mesti cermatin Iya gitu sih Pak. ya. Itu yang saya rasa mungkin gereja sekarang itu mungkin itu salah satu pergumulan sih Pak. Karena kan Natal itu di gereja itu kan kita selalu bilang oh iya perayaan Natal gitu. Kayak tuh sifatnya tuh harus yang kayak anti mainstream. Jadi kalau hanya menggunakan lagu-lagu
tanda kutip yang terdengar jadul mungkin karena kan hymn Natal itu tuh beberapa itu mungkin biasa kayak ada boleh nggak pakai lagu yang ini yang gini gitu. Tapi ketika kita lihat liriknya ya sebenarnya menceritakan suasana Natal yang tadi Bapak bilang sebenarnya nggak salah ya sebagai karya seni dan mungkin boleh saja dinyanyikan dalam konteks yang tepat, yang berbeda gitu. Tapi ketika kita memilih lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ibadah Natal, ya kita harus lebih selektif lagi seperti itu Pak ya. Betul. Ya memang ini tugas ini ya dari rohaniwan, terus juga saya nggak tahu majelis, aktivis, musisi ini perlu belajar, ya perlu belajar karena memang ini jadi nggak cuma sekedar oh boleh atau tidak gitu ya, nggak sesimpel begitu. Memang ini perlu belajar pemahaman yang lebih dalam begitu ya. Ya saya pun juga terus belajar ya ketika ini. Dan ini yang kita By Faith ini memang tujuannya seperti itu kan baru ya. saya ngomong Kak, benar. By Itu Faith yang ini kita tujuannya untuk mengedukasi. benar sekali. Jadi kita mau Pak melalui By Faith 21 makanya kita yang masih biasa kita lupa mention nih. By Faith 21 itu tagline-nya This is my story, this is my song. Kita ambil dari lagunya Fanny Crosby karena kita percaya dari setiap lagu, terutama lagu-lagu gereja, lagu-lagu hymn yang sudah bertahan ratusan tahun, sudah bertahan ratusan tahun itu pasti memiliki story yang sangat deep, sehingga dia bisa bertahan selama itu. Lagu-lagu yang baru diciptakan, ya kita bisa melihat kan, ada lagu yang mungkin baru setahun, mungkin sempat booming ya Kak tapi udah berlalu 2 tahun berlalu. Nah ini yang mau kita tekankan kenapanya gitu loh. Nah kita berharap dari kenapanya ini kita jadi boleh mengajak jemaat untuk oh iya ya setelah mereka tahu cerita dari lagu itu terutama nih Silent Night yang luar biasa menarik sekali fakta-faktanya dari background lagunya sampai Bapak tadi sudah menguraikan dari segi teologi dari liriknya dan juga isu yang udah terjadi saat ini di tengah saya tambahkan sedikit mungkin signifikansinya silence gitu tadi sempat ditanya gitu ya karena bagi saya signifikansi silence ini adalah orang dunia biasa mencari silence itu sebagai tujuan utama sebagai goals gitu ya. Terus mereka selalu mencari gitu kan ya. Kita tahu misalnya sifatnya yang meditatif, kontemplatif gitu ya. Terus mungkin juga tahu ada yang mungkin baru-baru ini healing, self healing, nah gitu kan. Ya gitu kan ya. Lagi ini ngetren ini. Lagi ngetren, betul. Benar. Nah itulah yang memang orang-orang sekuler yang cari seperti itu silence karena memang ini satu hal yang penting ya. Bagi manusia hal yang penting silence itu gitu. Makanya dicari begitu kan ya. Dan tapi memang tetap kita lihat lagi nature of silence ini karena bagi orang-orang di sekular itu ini satu yang empty ya sebetulnya ya. Emptiness kan kita tahu itu kan satu biasanya mereka sifatnya pasif dan itu biasanya ya kalau meditatif tahu sendiri gitu kan ya. Kalau kita denger gitu ya oh mengosongkan diri atau apa begitu ya itu sifatnya saya lihat oh itu emptiness ya pasif gitu. Beda dengan Christianity. Silence di dalam Christianity itu beda. Wah menarik nih Kak. Ya. Ini nggak boleh lewat nih. Iya betul. Saya mau nyatet nih Pak. Saya mau nyatet. Yang di rumah juga boleh nyatet. Ya, itu beda banget saya lihat. Gitu. Seperti apa Pak? Karena di dalam silence dalam Christianity gitu ya, itu sesuatu yang aktif, kontras banget. Aktif. Iya, kalau tadi orang sekuler itu sifatnya pasif, pengosongan, emptiness gitu. Sedangkan dalam Christianity ada sesuatu yang aktif. Kenapa aktif? Karena memang di dalam kita silence dengan Tuhan. Itu Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman. Our God is a spoken God. Itu natur Tuhan. Jadi nggak pernah ada Tuhan diam nggak di situ. Pasti ketika Dia hadir kita ngerasakan pertama kehadiran Dia. Damai sejahtera pasti ada, shalom pasti ada. Paling tidak kita yang bisa merasakan sebagai umat pilihan Tuhan. Ya. Dan kita tahu pasti itu akan berbicara melalui pembacaan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar, ya kan? Our God is a spoken God. Itu dia saya lihat bedanya. Wow. Gitu. Our God is spoken God. Menarik sekali ya. Jadi kontras banget gitu. Di dalam yang silent itu tuh bukan yang mengosongkan diri nih, tapi silent untuk menyiapkan tempat untuk supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Wah luar biasa sekali ya. Akhirnya kita bisa Ini healing yang bener ini, healing yang bener ya kayak gini nih, healing. Iya jadi teman-teman luar biasa sekali di segmen 2 ini ya kita membedah bagaimana hiruk pikuk dunia yang udah sangat noise world dan bagaimana lagu Silent Night ini sebenarnya visinya membawa apa seperti itu dan tadi di penghujung penjelasan Pak Riki di segmen 2 ini menjelaskan
bagaimana seharusnya kita mengartikan silence itu loh. Sebagai orang Kristen, silence itu bukan yang apa ya, mengosongkan diri ya, silence yang pasif gitu, tapi aktif. Artinya kita menyediakan tempat, kita silent untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Kata kuncinya listen. Listen. Karena listen itu dia itu. Nanti ya mungkin di topik lain ya kita akan bahas karena ini Udah dua nih kayaknya. Apa? Dua. Tapi menarik sih. Ya sangat menarik karena memang banyak dari satu topik ini saja melahirkan pembahasan-pembahasan menarik lainnya yang ya pasti menjadi PR buat By Faith untuk mengedukasi jemaat tentunya ya. Betul sekali. dan itu firman Tuhan, kekayaan firman Tuhan nggak pernah Ya habis. betul. Wow. Nggak pernah Itu habis. dia. Nggak pernah Ya, habis. firman Tuhan itu tidak lebih dalam untuk orang yang baru belajar, tapi juga tidak lebih dangkal buat orang yang sudah paham banyak. Karena kan selalu hal ada yang baru. Betul. Dan hari ini banyak sekali yang baru ya kayak Iya, saya. banyak sekali. Banyak banget. Iya, waduh menarik sekali di Natal ini supaya kita By Faith 21 ini pengen hadir bukan cuma untuk ngajak yuk nyanyi lagu Natal happy-happy, bener. enggak. Kita pengen membagikan ada sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Betul, betul. Wah, terima kasih kali. sampai saya excited nih soalnya. Antusias sekali Kak Yesli. Antusias sekali. Dari tadi kan saya kan menyimak gitu ya. Pas habis keisi gitu kayaknya kayak charge gimana ya, full badannya gitu Semangat kan. ya. Agak susah gitu ya mengucapkan ini. Kalau ada Agatha sama Pati pasti saya diketawain ini. Awas ya kalian ya di kesempatan berikutnya kalian harus Iya. gabung di sini. Dia kayaknya nonton nih. Oh iya dong, nonton nih sekarang nih. Nah, kita akan masuk ke konklusi dari topik kita malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan ada satu video testimoni Natal yang akan segera kita saksikan di layar kita bersama. Yang saya rindukan ya di dalam merayakan Natal seperti sekarang ini, saya rindu untuk bersama dengan anak dan cucu menikmati damai itu kita rayakan bersama-sama. Kalau gue sih kangen Toraja ya. Kalau gue sih kangen lomba tuh pas Natal. Aku kangen ngumpul sama keluarga besar. Kalau gua kangen sama keluarga, kangen mainin lagu-lagu Natal. Kepada seluruh sahabat Faith 21, saya mengucapkan Merry Christmas everyone. Selamat Hari Natal. Selamat Natal ya, selamat menyongsong hari depan yang penuh harapan. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. dan saya bersyukur bahwa kamu tetap bersatu dan tetap membina kekompakan satu sama lain. Selamat Natal, aku kita selamat Natal, uang pasak deki. Dan jangan lupa tema kita ya, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dimaknai dengan jangan ikut jalan dunia. Tetap teguh berpendirian, lakukan tugas, By Faith terus maju. Tuhan memberkati. Merry Christmas dan Happy New Year! Wah, itu tadi video testimoni Natal, kelihatan sangat ceria, kelihatan kalau orang-orang yang ceria itu biasanya tuh mungkin karena baru habis dapat THR kali ya. THR Natal. Ya. Natal nih, Iya THR benar Natal. nih. Wah, tidak terasa kita akan masuk ke konklusi ya Pak Rigi. Ini sebuah kesempatan yang berharga sekali dan dari topik kita malam hari ini, Silent Night in the Noisy World. Apa sih Pak pesan yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini? Oke. Saya mendapat beberapa kesimpulan paling tidak gitu dari apa yang saya gumulin gitu ya. Kita lihat warisan dari dua tokoh ini, dari Joseph Moore dan Franz Gruber gitu ya. Mereka seorang yang boleh dibilang sederhana gitu ya. Dan Joseph Moore di dalam biografinya memang ya dia lahir dari keluarga miskin dan meninggal pun dalam kondisi yang miskin boleh dibilang katanya begitu. Wow. Ya, tapi jangan salah. Sumbangsi mereka kita lihat, ini kan sumbangsi buat dunia ya, gitu ya, betul. dari dua tokoh ini gitu ya, Iya. dan ini menjadi satu gebrakan awal mereka
ketika menciptakan lagu ini dan ya kita lihat 200 tahun lebih masih bertahan. Iya, Ya, itu bukan main-main karena saya lihat ini juga providensi Tuhan, pemeliharaan 200 Tuhan. tahun lebih dan bahkan sudah lebih dari 300 bahasa ya. Betul. Diterjemahkan. Oh Diterjemahkan. iya, ini ke bahasa-bahasa bukan cuma bahasa negara tapi bahasa daerah. Karena ada Bahasa juga di bahasa Toraja ya, Toraja bener. gitu. Saya Cuma yakin mungkin banyak ya. kelemahannya adalah karena kan namanya di dalam musik kan seperti kalau kita terjemahkan ke bahasa ini kan silent night, holy night, tapi jadinya kan malam kudus sunyi senyap. Jadi mungkin ada karena penyesuaian Bahasa juga. bahasa panjang pendeknya kosakata itu ya Pak ya. betul. Jadi paling kadang-kadang ada yang dicari yang makna yang sangat mendekati aja gitu, nggak bisa literally kayak Betul, benar-benar betul. mengartikan Iya. karena ada unsur musiknya ya. Dan saya lihat warisan apa yang mereka tulis ini pesan teologisnya sangat kuat bahwa mereka menulis tentang karya keselamatan Kristus ya untuk umat manusia. Ya paling tidak mungkin saya boleh spesifik untuk umat pilihan paling tidak gitu ya. Dan juga shalom bagi dunia yang tadi saya sebut Yesaya 9 ayat 6 ya, for unto us a child is born begitu ya. Cuman memang di sini bahasa Indonesia Raja Damai, kalau aslinya kan Prince of Peace gitu ya. Gitu ya. Tapi paling tidak itu warisan mereka berdua. Terus kalau kita lihat lagi rangkaian peristiwa Natal dari yang mula-mula sampai lagu ini diciptakan itu fit atau klop masuk. Contohnya apa? Dari peristiwa Natal pertama kita tahu tidak luput dari kesulitan. Ya, gitu kan ya. Iya. Kalau tadi memang kita bicara mengenai keheningan, kesederhanaan, tapi juga kesulitan, ya kan? Iya, Kenapa? benar-benar. Wah, kita lihat di Alkitab bahwa memang Herodes aja berusaha untuk membunuh anak-anak saat itu kan, Iya. ya kan? Iya. Ya, kita udah lihat itu satu momen yang memang itu peristiwa Natal bukan sesuatu yang just happy joy, enggak. Ada tragedinya, ya kan? Iya, Ya. Terus kita lihat lagi dari world premiere mereka berdua lagu ini juga ya dalam tanda kutip bukan dalam kondisi yang yang proper gitu iya, diiringi sama betul, akompanimen yang gitu kan, ternyata dengan- hanya gitar dan Gitar. duet gitu ya. Iya. Sesederhana itu. Iya, nah, karena organ rusak begitu kan dia. Terus juga dalam catatan berikutnya gereja yang mereka pertama itu sudah kebanjiran, jadi parah. Jadi kalau gereja saya nggak tahu nanti ditayangin gitu ya, gereja yang memang terakhir itu yang sekarang ada yang disebut Silent Night Chapel itu. Silent Night Chapel. Itu adalah gereja yang sudah dibangun. Nah ini dia. Oh iya. Silent Night Chapel ini yang sudah 19 berapa dibangun di atas situs yang gereja yang dulu. Karena gereja yang dulu udah dirobohin. Dirobohin, oke. Iya gitu. Jadi kita lihat sekali lagi rangkaian ini semua peristiwa Natal bukan selalu selebrasi, enggak. Iya. Ya. Keheningan, kesederhanaan dan juga ada kesulitan. Iya. Tapi ingat, ada penyertaan Tuhan, ada shalom di situ Iya, betul. bagi dunia, gitu. Nah itu yang saya lihat. Dan juga terakhir konteks Natal, ketika kita bicara mengenai ini konteks Natal, adalah kita tahu Natal adalah peristiwa inkarnasi Kristus sebagai manusia, ya kan? Sang Immanuel itu dia hadir gitu ya, bukannya cuma dari sana dia gitu ya, tapi dia hadir dengan kita, itu dia, gitu dan tinggal dengan kita, gitu. Isu terakhir saya sempat baca di Facebook. Ada yang nulis mengenai Laodicean Syndrome. Apa itu Pak? Laodikia, itu kan dari kata Laodikia, gitu ya. Jadi sindrom ini begini, sebetulnya dia mengkritik mengenai ibadah virtual. Ibadah virtual. Gitu kan. Ya. Jadi disebutkan begini, seperti kayak orang ngelihat api begitu ya di layar TV, dia ngelihat api tapi dia nggak bisa ngerasain. Iya. Gitu. Iya. Ya virtual kan begitu kan. Iya. Ya kan virtual gitu. Jadi kita bisa lihat gitu tapi kan kita nggak terlalu attach gitu kan Iya, ya. benar. Nah itu dia. Tapi kan beda dengan peristiwa Natal. Kristus hadir, Immanuel hadir. Itu dia yang saya lihat. Keunikan itu. Jadi kita bisa merasakan, oh iya loh, bahwa Kristus itu bukan cuma sekedar Allah yang ini, enggak, di atas sana enggak. Dia turun, hadir. Dan apa ya? Bukan Allah yang ada di tahta yang tinggi. Betul. Malah mengosongkan diri. Betul. Lahir dalam yang tadi Bapak bilang Dalam di kondisi seperti itu ya, bisa dibilang ada tragedinya seperti itu. Ada kesulitan ya. Kemudian kesulitan nyari tempat untuk melahirkan. Iya, mana Maria dan Yusuf ditolak di mana-mana ya. Waduh. Betul. Nah ini Luar biasa sekali. ini sesuatu yang keindahan dari makna Natal. Gitu, Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Wah,
luar biasa Makin sekali kaya, ya ya, teman-teman. makin kaya gitu. Om Tante, saya berusaha mencerna sedikit demi sedikit gitu kan. Ada banyak sekali hal-hal yang mengedukasi kita pada malam hari ini. Banyak. Tetapi intinya tadi kesimpulannya sudah di-share sama Bapak Riki bahwa bagaimana supaya saat ini kita mau lebih bijaksana lagi gitu, sebenarnya melihat makna Natal yang sejati dan bagaimana kita mengartikan silence yang sejati di dalam kekristenan seperti itu ya, supaya jangan sampai kita bilang oh silence itu ya udah kita pergi ke sana tuh ya healing terus nanti artinya sebenarnya nggak harus pergi jauh kemana mungkin ya Pak ya, tapi silence itu kan artinya kan sebenarnya kita mau listen apa yang God Tuhan is mau spoken God. katakan kepada kita. Dan semoga pada malam hari ini untuk melengkapi perayaan Natal kita, by Faith 21 boleh hadir membagikan banyak sekali ya melalui Pak Riki. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Riki ya atas sharingnya yang Ilmunya luar banyak, biasa. Ya, kita menantikan kehadiran di lain kesempatan. Berarti ada ya dua jam. Ya, dan kepada Bapak Ibu, teman-teman sahabat By Faith dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah support By Faith 21 sampai episode kelima ini. Dan kami dari By Faith 21 mengucapkan lagi kan, saking semangatnya kan, Semangat itu. mengucapkan selamat merayakan Natal, selamat menghayati makna Natal, dan semoga kita juga boleh berjumpa lagi di tahun depan dalam penyertaan Tuhan tahun 2023 yang kita percaya meskipun banyak isunya Pak ya, katanya resesi lah, suram, apapun yang terjadi kita percaya Tuhan akan memimpin kita. Amin. Dan Dengan sebagai ilmu lagi ya, dengan ilmu-ilmu yang lain. iya benar sekali. Semoga By Faith 21 juga boleh nanti membuat agenda yang lebih banyak lagi gitu seperti itu Pak Kak Ime ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Sama-sama, Riki untuk sama-sama. memberkati dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga. Dan inilah akhir dari acara By Faith 21. This is my story, this is my song. Sampai ketemu di episode ke-6.